Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الناس، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون وخاب الطاغون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. Al-hadis au kama qala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tiada kata yang paling indah melainkan pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki untuk menuju lapangan dalam keadaan sehat walafiat. Dialah Allah yang maha pengasih, yang kasih sayangnya tak terpilih kasih.
Dialah Allah yang Maha Pengampun, yang ampunannya tak terhimpun. Dan dialah Allah yang Maha Perkasa, yang keperkasaannya tidak dapat direkayasa oleh tangan-tangan manusia. Yang andai kata lelautan-lelautan di jagat raya ini dijadikan tinta, dan pepohonan-pepohonan dijadikan pena, dan dedaunan-dedaunan dijadikan kertas untuk menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kita tidak akan dapat menghitung berapa jumlahnya dan berapa hasil akhirnya. Dan begitu banyak nikmat Allah yang kita gunakan setiap detik, setiap menit, setiap jam, sampai-sampai Allah mengulang di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman sampai 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang manakah engkau dustakan. Dijelaskan lagi di dalam surat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kita menghitung nikmatku, la tuhsuha, dan kita tidak akan sanggup menghitung berapa jumlahnya dan berapa hasil akhirnya. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, selawat dan salam semoga kita tetap tercurahkan kepada Nabi Mustafa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang figur, seorang pemimpin, seorang ayah, seorang prajurit, seorang jenderal, seorang nabi dan seorang rasul. Beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana setiap tutur katanya dan tingkah lakunya harus kita jadikan rujukan dan pedoman di dalam kehidupan kita hari ini. Sidang jemaah salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hari ini kita alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan solat Idul Fitri. Dan alhamdulillah selama 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa, yang dimana itu diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan itulah panggilan khusus kita yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap momen salat Idul Fitri, maka pada kesempatan kali ini ada 2 kisah yang ingin kami sampaikan untuk kita menjadikan ibrah, untuk kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Kisah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas salat Idul Fitri seperti begini, lalu Rasulullah menyalami para jamaah, menyalami para tetangga-tetangga kiri kanan, menyalami orang tua, menyalami para sahabat. Lalu di ujung kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang anak kecil yang menangis tersibu-sibu. Lalu Rasulullah mendatangi, "Ya bunayya, wahai anakku, limaza tabki? Kenapa engkau menangis wahai anakku? Bukankah ini adalah hari kebanggaan kita? Bukankah ini adalah hari kemenangan bagi umat Islam? Bukankah hari ini adalah hari makan untuk kita semua umat Islam?" Lalu anak kecil ini menjawab, "Wahai tuanku, karena yang mengajak dialog ini, anak ini tidak tahu bahwa yang mengajak dialog dan komunikasi itu adalah Rasulullah. Wahai tuanku, kenapa aku tidak menangis? Karena orang tuaku telah tiada, ayahku telah meninggal ikut berjihad dengan Rasulullah, meninggal dalam keadaan syahid. Sedangkan ibuku telah menikah lagi dan ikut suaminya.
dan saya Tuhan hidup sebatang kara dan sendiri. Rasulullah mendengar ucapan itu dari anak kecil. Lalu Rasul bertanya, wahai anakku, ya bunaya, wahai anak kecil, maukah engkau aku sebagai ayahmu, dan Aisyah sebagai ibundamu, dan Hasan Husain sebagai saudaramu, dan Ali sebagai pamanmu? Lalu anak kecil ini menjawab, mau wahai Tuan. Lalu Rasulullah menjawab, wahai anak kecil, sayalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak kecil ini merangkul Rasulullah, memeluk Rasulullah dengan menangis dan bererat-erat. Maka kalau ada hari ini ada anak-anak kecil, anak-anak yatim piatu, maka mari kita merangkul anak-anak yatim. Hari ini mungkin kedua orang tua kita telah tiada karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatima hakadha. Saya bersama anak yatim seperti dua jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat sekali. Pelajaran apa yang kita ambil di bulan suci Ramadan ini dan dalam kisah ini? Maka mari kita menyantuni anak-anak yatim. Mungkin ada anak-anak yatim di samping kiri kita, mungkin ada anak yatim di tetangga kita. Jangan sampai kita makan yang enak tapi ada anak-anak yatim yang sedang kelaparan. Itulah kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ma'asyiral muslimin, sidang solat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah adalah seorang anak muda yang sangat soleh, yang taat beribadah, yang taat berpuasa, yang taat solat malam, qiyamul lail dan seterusnya. Tapi sahabat ini, masya Allah, semenjak dia menikah, dia melupakan jasa orang tuanya. Lalu singkat kisah, di saat-saat sakaratul mautnya, sahabat ini tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lisannya kaku, lisannya berat, lisannya grogi untuk mengucapkan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Lalu istrinya Alqamah ini memanggil dua sahabat Bilal dan Ali. Wahai Ali, wahai Bilal, hari ini sahabatmu Alqamah sedang sakratul maut, namun lisannya kaku, lisannya berat, lisannya grogi untuk mengucapkan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Akhirnya didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Bilal dan Ali. Lalu ditanya oleh sahabat Bilal dan Ali, wahai Ummu Alqamah, kenapa Alqamah bisa seperti ini? Bukankah Alqamah ini adalah sahabat yang soleh? Bukankah Alqamah ini adalah anak yang taat beribadah kepada Allah? Bukankah Alqamah ini adalah anak yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa bisa seperti begini? Lalu dua sahabat Bilal dan Ali menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepada istrinya, wahai Ummu Alqamah, apakah ayahanda Alqamah masih ada? Lalu dijawab oleh istrinya, sudah wafat 1 tahun yang lalu ya Rasulullah. Lalu Rasul bertanya lagi, wahai Ummu Alqamah, apakah ibunda Alqamah masih ada? Dijawab oleh istrinya, alhamdulillah ibundanya masih ada, tapi ada di desa sebelah sana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dua sahabat Bilal dan Ali. Wahai Bilal, wahai Ali, berangkatlah engkau jemput ibunda Alqamah. Lalu berangkatlah dua sahabat Bilal dan Ali. Tibalah di rumah ibundanya Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, hari ini anakmu sedang sakratul maut, tapi lisannya kaku, lisannya grogi, lisannya berat untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat la ilaha illallah. Bukankah Alqamah ini adalah anak yang soleh? Bukankah Alqamah ini adalah anak yang taat beribadah kepada Allah? Kenapa seperti ini wahai ibunda? Lalu ibunda yang tua renta tadi, yang tinggal sendirian karena ditinggal oleh anaknya, wahai sahabat Bilal dan Ali, aku iri kepada anakku Alqamah, anak yang soleh,
anak yang taat solat, anak yang taat ngaji. Tapi semenjak dia menikah, dia melupakan jasa kedua orang tuaku. Dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku, ibundanya yang tua renta. Aku tidak ridho, aku tidak ikhlas. Wahai Bilal, wahai Ali. Orang tua yang sudah tua renta mendengar ucapan itu dari orang tua yang sangat tua. Bilal dan Ali tidak bisa menjawab apa-apa. Lalu balik menyampaikan kabar kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, penyebab Alqamah seperti ini karena Alqamah durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia melupakan jasa orang tuanya. Lalu Rasulullah menyampaikan salam. Sampaikan salamku kepada ibunda Alqamah. Apakah saya yang ke sana atau ibunda Alqamah yang ke sini? Naam ya Rasulullah. Berangkatlah dua sahabat, Bilal dan Ali. Wahai ibunda Alqamah, ada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah yang ke sini atau jenengan yang ke sana? Lalu ibunda tua renta ini menjawab, wahai Bilal, biar saya yang ke sana. Jangan sampai Rasulullah jemput ke sini. Alhamdulillah. Maka ibunda yang tua renta tadi berjalan bertatih-tatih dan dibarengi dua sahabat Bilal dan Ali. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai ibunda Alqamah, kenapa Alqamah bisa seperti ini? Bukankah Alqamah adalah anak yang soleh? Bukankah Alqamah adalah anak yang taat beribadah kepada Allah? Bukankah kesehariannya Alqamah kami tahu wahai ibunda? Tapi kenapa Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Lalu ibundanya menjawab, wahai Rasulullah, wahai para sahabat-sahabat, Alqamah itu adalah anak yang soleh. Alqamah itu adalah anak yang taat beribadah kepada Allah. Alqamah itu adalah anak yang taat beribadah kepada Rasulullah. Tapi semenjak dia menikah, dia lebih mengedepankan istrinya. Bahkan aku dilupakan dan jasa-jasaku dilupakan. Aku sebagai orang tua, aku sebagai ibunya tidak ridho, tidak ikhlas. Wahai Rasulullah. Mendengar ucapan itu, Rasulullah tidak bisa menjawab apa-apa. Lalu Rasulullah menjawab, wahai sahabat-sahabatku, wahai kaum muslimin, saksikanlah kalau engkau tidak ridho, kalau engkau tidak ikhlas, wahai ibunda, kami akan kumpulkan kayu bakar, maka kami akan bakar Alqamah ini. Ibunda yang tua renta, yang awalnya hatinya sangat keras untuk memaafkan anaknya ini, mendengar ucapan itu dari Rasulullah. Apa jawaban ibunda yang tua renta tadi? Wahai Rasulullah, walaupun Alqamah seperti itu, tetapi dia darah dagingku. Aku maafkan wahai Rasul. Aku ikhlaskan ya Rasulullah. Aku ampuni wahai Rasulullah. Aku ridhoi wahai Rasulullah. Itulah jawaban seorang ibu yang tua renta. Masya Allah. Padahal Alqamah ini adalah anak muda yang soleh, anak muda yang taat beribadah kepada Allah, karena dia melupakan jasa kedua orang tuanya. Sebesar apapun ibadah kita, sebanyak apapun ibadah kita, tidak akan ada gunanya kalau kita mendurhakai orang tua kita. Setelah orang tuanya, ibundanya yang tua renta memaafkan dan mendoakan Alqamah, Masya Allah. Alqamah yang lisannya keras, yang lisannya kaku, yang lisannya tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, akhirnya lisannya bisa mengucapkan kalimat-kalimat La ilaha illallah. Pelajaran apa yang kita ambil di dalam dua kisah ini? Kisah yang kedua memberikan pelajaran bagi kita sebagai seorang anak. Yang pertama yakni bagaimana kita birrul walidain kepada kedua orang tua. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. 5 orang anak, 7 orang anak, bahkan 10 orang anak tidak bisa menghidupkan 1 orang ibu. Tapi 1 orang ibu bisa menghidupkan 5 orang anak dan 10 orang anak. Banyak di antara kita, kalau sudah sukses itu bisa melupakan kedua orang tua kita.
Bahkan yang lagi tren, ada seorang anak yang melempar orang tuanya, yang tendang kepala orang tuanya. Di mana letak birrul walidain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi sukhtul walidain." Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya Allah. Kalau orang tua sudah senang, kalau orang tua sudah ridho, kalau orang tua sudah sayang, maka Allah hakul yakin rezeki min haitsu la yahtasib. Tapi karena kenapa? Ingin melihat wajah orang tuanya, bukan karena apa-apa. Walaupun orang tua kita tidak menginginkan harta yang kita bawa, tapi melihat wajah kita sebagai seorang anak, disitulah letak kebahagiaan orang tua. Apalagi kita membelikan baju kesukaan orang tua, apalagi kita membelikan sarung untuk ayah kita, maka kebahagiaan itu akan nampak di dalam wajah orang tua kita. Maka momentum Ramadan Idul Fitri ini, sekali lagi mari kita berbakti kepada kedua orang tua, karena disitulah letak kebahagiaan fi dunya wal akhirah. Sekali lagi, ada 5 orang anak, ada 7 orang anak, ada 10 orang anak, bahkan ada 12 orang anak, belum tentu bisa menghidupkan dan membahagiakan kedua orang tua. Bahkan orang tuanya dioper-oper, menyuruh pulang, tidak pernah pulang, karena dia lebih mengedepankan istrinya. Dan kadang orang tua pura-pura sehat supaya bisa bekerja untuk mencari nafkah kita, supaya kita bisa sekolah, supaya kita bisa memakai pakaian yang baru, supaya kita bisa belanja dengan memegang uang yang banyak. Tapi kadang kita pura-pura sakit karena tidak ingin sekolah, pura-pura sakit karena tidak ingin mengaji. Apalagi di sini suasana tempat pendidikan. Maka kunci yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Apa yang salah bisa alqomah, seorang anak muda yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah, yang taat beribadah kepada Rasulullah, ahli solat malam, tapi masalah di ujung kehidupannya lisannya kaku, lisannya berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berbakti kepada kedua orang tua mungkin mudah untuk mengucap, tapi tidak semua orang bisa mempraktekkan. Apalagi anak sudah sukses, apalagi kalau sudah punya jabatan, bahkan orang tuanya disingkirkan, bahkan dimasukkan di rumah-rumah jompo untuk kedua orang tuanya. Orang tuanya dimasukkan di panti-panti asuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Letak kita birrul walidain bukan hanya kepada saat kecilnya, bukan pada saat sehatnya, tetapi pada saat umur 50 tahun, di saat umur 60 tahun, disitulah kita berbakti. Apakah mampu berbakti kepada kedua orang tua atau tidak? Sekali lagi, kita sukses bukan karena kerja keras kita. Kita sukses bukan karena belajar kita. Kita sukses karena ada doa seorang ibu yang di belakang, yang tiap malam berusaha membangun. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang sukses. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku yang sukses. Semoga dapat pekerjaan yang baik. Kita bekerja, kita sukses, bisa mendapatkan gaji yang sangat besar. Bukan karena usaha kita, bukan hasil belajar kita, tapi ada doa orang tua kita di tengah-tengah malam, yang setiap detiknya mendoa, tidak pernah melupakan doa orang kita. Kadang ibu-ibu kalau kita menanya, ibu apakah sehat? Sehat nak, padahal sedang sakit. Apakah kita tanya, ketika kita tanya, apakah sudah makan ibu? Sudah nak, padahal belum makan. Ibu menyembunyikan karena kelaparannya, menyembunyikan karena kesakitan, padahal jasadnya sedang sakit, tapi tidak ingin dilihat oleh anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran di pagi yang hari ini, mari kita merenungkan
dan berusaha birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Pintu surga tidak akan pernah terbuka sekalipun kita tiap tahun pulang umroh, sedekah ratusan juta, puluhan hajat dan sholat malam tiap malam, tapi tanpa ridho orang tua, pintu surga tidak akan pernah terbuka. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari dua kisah tadi bisa kita ambil sebuah pelajaran dan ibrah untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melupakan jasa orang tua, wabil khusus ibunda kita. Walaupun dalam hadis disebutkan ibu disebutkan 3 kali, tapi masya Allah, seorang ayah ada peran yang sangat luar biasa. Pergi pagi pulang petang, kadang tidak makan di rumah karena berangkat untuk mencari nafkah, untuk membiayai kedua orang tuanya. Walaupun di kantornya dicaci maki, dihina sama atasannya, tapi seorang ayah, masya Allah, kesusahan, kesedihan itu tidak ditampakkan di dalam rumah. Walaupun dicaci maki oleh atasannya, tidak ingin diketahui oleh anaknya, tidak ingin diketahui oleh istrinya. Perjuangan seorang ayah sangat berat, sangat luar biasa. Mari kita doakan semoga ayah-ayah kita diampuni oleh Allah dosanya, dan semoga dimasukkan dan dikumpulkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud du'ati ya qadiyul hajat. Ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hadzana idza syi'ta sahlan faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di pagi hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, jika kami sebagai suami belum mampu mendidik istri-istri ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Jika kami sebagai suami ya Allah belum bisa mendidik seorang istri dan anak ya Allah, bahkan tangan kami sering memukul istri-istri kami ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika kami sebagai suami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami kepada istri-istri kami ya Allah. Kami belum bisa menjadi pemimpin yang baik untuk istri-istri kami ya Allah. Kami belum bisa mendidik istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jika kami sebagai istri ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, karena kami belum mampu menjadi istri yang soleha, belum bisa menjadi istri yang baik untuk anak-anak kami, belum bisa menjadi istri yang soleha untuk suami-suami kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jika kami sebagai anak ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa ayah-ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu-ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jika kami sebagai anak ya Allah belum mampu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Banyak perkataan orang tua yang kami langgar ya Allah, bahkan kami membantah kata-kata orang tua kami ya Allah, bahkan kami sering membilang ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jika kami sebagai anak ya Allah banyak melanggar perkataan orang tua, banyak membantah perkataan orang tua ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Kadang kami menyeleneh ya Allah, disuruh sekolah tidak mau sekolah, disuruh ngaji enggak mau ngaji ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghafir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman Rahim, di pagi hari yang cerah ini kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah mengandung kami dengan susah payah, yang telah melahirkan kami antara hidup dan mati ya Allah, yang telah menyusui 9 bulan selama 2 tahun ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah.
Kami sukses bukan karena kerja keras kami ya Allah, karena ada doa orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, di pagi hari ini ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami yang telah mengajarkan ilmu kepada kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qa'udana wa tadarruana wa takhassuana wa tabduana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.